إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang hatinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia kepada kita. Dengan keimanan dan Islam, dengan kita mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan kita diberikan umur dan kesempatan, demikian pula kesehatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk menelaah, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demikian banyaknya, dan juga di kanan kiri kita banyak sekali. Itu semuanya dalam mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa kembali dan kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani, sesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuaikan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita senantiasa introspeksi diri kita, khususnya di masa-masa seperti kita sekarang ini. Kebencian, kemurkaan, hasad dan lain sebagainya terkadang menjangkiti dalam benak kita, dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai umat Islam, umat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Demikianlah kami jadikan sebagai umat kalian sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia semuanya dari orang-orang sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita sebagai saksi dari umat-umat sebelum kita. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam akan memberi saksi bagi kita. Maka jangan hanya Allah Subhanahu wa taala, akankah tidak cukup dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala mulia ini? Akankah tidak cukup bagi kita dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kemuliaan ini? Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita senantiasa berbuat wasat, berbuat adil, menempatkan pada tempatnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil, maka berlaku adillah, dan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berbuat adil dan demikian pula berbuat ihsan. Dan Allah mengatakan waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang berlaku adil. Cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Apa makna adil itu? Adalah menempatkan pada tempatnya. Kita kedudukan sebagai apa? Sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai aparat, atau sebagai dan lain sebagainya. Dalam kemasyarakatan. Kedudukan kita di dunia ini dalam kemasyarakatan. Maka kita harus tahu diri siapa kita. Jangan kita hanya sekedar sebagai rakyat biasa menempatkan diri kita seperti penguasa. Memerintahkan, memberikan tahrim, memberikan tahrim, memberikan hasungan-hasungan, atau juga memberikan provokasi dan misalnya. Ataukah kita sebagai seorang ulama? Maka seorang ulama pun juga tugasnya hanya mengingatkan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak maka sudah lepas tanggung jawabnya. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan dan ini yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kedudukan kita menjadi apa? Maka kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini adalah ketika manusia tidak tahu diri dan tidak tahu siapa dirinya, baik itu di hadapan manusia atau lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menelaah. Padahal kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Demikian pula kepada para penguasa. Selagi mereka masih beriman, selagi mereka masih menegakkan syarat, bagaimana Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan demikian pula penguasa dari kalian, ulil amri dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jadi kembalikan kepada kita Allah dan kepada sunnah Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka jika ada suatu masalah yang kita ragu, kita tidak tahu, jelas Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas mahajjatul bayda. Tinggal kita mengkaji dan menelaah, merujuk kembali bagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Sekali lagi janganlah sampai untuk kemudian karena suatu permasalahan atau suatu kebencian, kezaliman yang menimpa kepada kita, atau sesuatu hak yang kita tidak mendapatkannya dari penguasa misalkan, menjadikan kita mencela kepada mereka, menjadikan kita menentang kepada mereka. Maka sekali lagi ini bukan suatu keadilan yang dikehendaki oleh agama, bukan suatu keadilan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Memang satu hal yang merupakan suatu yang idealis, bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sekali lagi Rasulullah memberikan tuntunan yang terbaik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum khiyaru ummatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian senang kepada mereka, cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kepada mereka dan mereka pun mendoakan kepada kalian. Wa shiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruk penguasa dari kalian, pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati mereka dan mereka juga melaknati kalian. Tentunya seperti ini dia akan bisa ketemu. Tidak akan ada kebaikan kalau kondisinya seperti ini. Kemudian para sahabat bertanya, barangkali sama seperti keadaan kita sekarang ini. Mendapati yang seperti ini, hati kita mungkin akan marah. Akan kemudian bagaimana orang sudah seperti ini, apa baiknya? Mendingan kita kemudian menentang kepada mereka, kita turunkan, kita kudeta kepada mereka. Sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, apalah
kita singkirkan saja mereka orang seperti ini. Namun apa kata Rasulullah SAW? La, jangan. Ma'aqamu fiikumus salat, selagi mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. La ma'aqamu fiikumus salat, dan ini diulangi lagi, jangan, selagi mereka masih menegakkan salat kepada kalian. Akhrajahu Muslim. Maka jangan menegakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tegasnya ketentuan Rasulullah SAW, dan ini yang terbaik. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa in akhadana lak wa in daraba dhahra, meskipun sampai merampas hartamu, sampai memukul punggungmu, isma' wa afi, dengar dan taati mereka. Dan ini wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Sebagaimana hadisnya Aisyah Sariyah radhiyallahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, wa hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idatan balighatan zarafa minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah SAW berikan nasihat kepada kami dengan nasihat menjadikan hati kami itu gemetar dan menjadikan mata kami itu menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'anna qa'idatun wasi'ah. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini wasiat perpisahan. Sebentar lagi tidak akan meninggalkan kami. Fa'awfina, berikanlah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassam'i wa wa in ta'ammara 'alaikum abdun habashi. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat meskipun kalian diperintahkan oleh seorang budak habashi. Dalam riwayat yang lain mujaddad al-afrah, yang cacat, yang tidak enak dipandang. Maka jangan mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita apa-apa yang akan terjadi dari peninggal beliau. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh barang siapa yang hidup sepeninggal itu nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah dan sunnah para khulafa'ir rasyidun. Bagaimana juga salafus salih radhiyallahu ta'ala jami'an, orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamassaku bila wa'afwa bila bin nawajid. Peganglah sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang ada dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Maka setiap yang ada itu adalah merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan sesatan itu dia adalah yang tempatnya di neraka. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal wasiat ini setelah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan wassam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "'Alal mar'i muslim as-sam'a wa ta'ah." Kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat bima habba wa karih, dari apa yang dia senangi atau yang dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali manakala memerintahkan kepada maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Adapun kalau memerintahkan kepada kita dengan hal yang maksiat, maka tidak ada mendengar dan juga tidak ada ketaatan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada penguasa, kepada makhluk, kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wasiat Rasulullah SAW juga dari hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ah yaqulu lana fima istata'tum. Kami bayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Beliau pun mengatakan kepada kami dengan apa yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Karena kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya juga riwayat Imam Muslim, man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yawmal qiyamati wa la hujjata lah. Barang siapa melepaskan ketaatan dari penguasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. La hujjah, dia tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya alasan apa-apa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, isma'u wa athi'u, dengarkan dan taati. Wa in istamila alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu jabibah. Dengarkan dan taat meskipun kalian diperintah oleh seorang budak habashi yang kepalanya adalah seperti zabib, seperti anggur yang kering. Maka itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika as-sam'u wa ta'a fi 'usrika wa yusrik, wa man shadika wa makrahik, wa atarafin alayhi." Rawahu Muslim. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat dalam hal yang sulit ataupun yang mudah bagimu. Demikian pula dalam hal yang tidak kamu senangi, demikian pula dalam hal yang kamu senangi. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jangan sampai kemudian kebencian kita. Manakala mungkin ada para dari penguasa yang berbuat kezaliman kepada kita, maka kita perhatikan jangan sampai kemudian hal itu menjadikan kita keluar dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, karunia Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar dan sangat mulia. Karena itu manakala kita tidak mendapatkan hak kita dari mereka para penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut itu. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepada kita dengan apa yang merupakan kewajiban bagi kita, yang merupakan tanggung jawab kita. Maka itu yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hak kita tidak kesampaian kepada kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was'alullaha min fadlih", mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala pintunya tidak pernah tertutup. Maka sesulit apapun selagi kita masih diberi hidup, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah adalah yang Maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang besar dan agung. Karena itu jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya karena perkara-perkara yang sepele. Kemudian dan itu tidak bukan urusan kita. Kemudian kita rela turun ke jalan, demonstrasi, unjuk rasa dan seterusnya hanya karena perkara-perkara sekeping dari dunia. Kezaliman itu adalah kezaliman yang kita lakukan. Kalau kemudian kita mendapatkan kezaliman dari penguasa, manakala kita berbuat seperti itu, sama saja kita juga berbuat kezaliman. Zalim kepada diri kita sendiri, demikian pula zalim kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demonstrasi turun di jalan-jalan, ini adalah merupakan sunnah-sunnahnya ahli kitab, sunnahnya orang-orang Yahudi. Maka perlu kita tahu bagaimana orang Yahudi, perilaku mereka dan juga tabiat-tabiat mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan moralitas mereka. Kita mengatakan benci kepada ahli kitab, kita mengatakan benci kepada orang-orang Yahudi, namun tanpa sadar kita mengikuti jejak mereka. Itu yang setiap saat, setiap rakaat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kemurkai dari kalangan Yahudi. Namun kita sendiri tidak mengerti siapa itu Yahudi. Dan ini salah satunya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu termasuk dari mereka. Apakah rela untuk kemudian kita menyerupakan diri kita seperti mereka? Orang-orang yang dihinakan, yang lebih hina dari babi dan anjing. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka seperti himar, seperti keledai yang dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an? Kama tadil himar yahmilu ashar. Seperti himar, seperti keledai yang dalam kitab. Ya Allah Subhanahu wa taala juga umpamakan mereka masalun kama tadil kan in tahmil alaihi al-hadai kafurhu yalhad
Perumpamaan mereka itu seperti seekor anjing yang hanya bisa mewek saja. Dibiarkan malah ditinggalkan juga mewek. Nasallallahu alaihi wasallam. Akankah kita akan seperti itu? Jadi ini sunnah-sunnahnya ahli kita. Maka seperti itu janganlah sampai kemudian melalaikan kita dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang ini yang sudah jauh-jauh dari bulan-bulan telah lalu sudah pemerintah pun sudah memandangkan akan adanya kenaikan BBM. Sesuatu yang mereka tentunya sudah meneliti dan juga sudah menelaah akan negeri kita ini. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian berhasil dengan kita turun di jalan-jalan seperti itu? Pertama, kita membenci diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri turun di jalan-jalan seperti itu. Yang kedua, kita telah tentunya tidak lepas dari kita menjerit-jeritkan. Mulut kita tidak akan terjaga di jalan, karena jalan itu merupakan majalis iblis, merupakan majelisnya syaitan dan iblis. Tidak akan bisa terjaga lidah kita. Sisi yang lain berarti itu keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tuntunan Allah dan bukti dan pantasnya seorang muslim melakukan hal yang seperti itu. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya penguasa. Kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi kita. Rusaknya penguasa juga rusak bagi kita. Akankah kemudian kita selalu melaknati mereka, menghujat mereka dan tidak kita doakan? Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akankah ada yang lebih rusak dari penguasa-penguasa di masa dahulu yang memerintahkan manusia untuk berbuat kesyirikan, untuk berbuat kekufuran? Satu contoh di masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai 3 penguasa yang mereka memerintahkan manusia, memaksakan kepada manusia untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah perkataan kufur. Bahkan tidak hanya memaksakan saja, berapa banyak nyawa itu melayang. Dan yang lain bukan dari orang-orang biasa, para ulama menjadi korbannya. Dan tidak sedikit dari murid-muridnya orang-orang besar, murid-murid Imam Syafi'i, murid-murid seniornya Imam Syafi'i menjadi korban. Kalau kita membacakan biografi mereka, seperti apa yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi dalam manaqibnya Imam Ahmad, bagaimana siksaan-siksaan yang mereka dapati. Mereka sampai disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Imam Ahmad di antaranya yang menjadi bulan-bulanan disyarat, didatu, kemudian disyarat dengan kuda dan berbagai siksaan diterimanya. Namun apakah kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengajak manusia untuk belok kepada penguasa? Sampai datang sekelompok anak muda menawarkan itu semuanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ayo, buat apa lagi penguasa seperti ini yang mengajak kepada kekufuran, yang menjadikan korban para ulama di antaranya adalah Imam Ahmad Al-Bujani. Ini salah satunya menjadi korban, dipotong kepalanya, kemudian digantung kepalanya di pintu gerbang timur kota Baghdad. Akhirnya jangan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu diadanya. Namun demikian kita lihat Imam Ahmad mengatakan, "La, jangan. Sabarlah kalian." Dan bahkan beliau mengatakan, "Lau kana 'indi du'a'un mustajabah la da'utu lisyaitan." Seandainya aku memiliki doa yang pasti diijabahi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan jadikan doa itu untuk penguasa. Karena baiknya penguasa adalah baik bagi umatnya, bagi rakyatnya. Maka ini jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana perilaku kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dengan perilaku para ulama seperti ini? Ataukah kemudian kita mengikuti kemana yang angin itu bertiup hanya karena 1 liter bensin saja, hanya karena perkara-perkara yang ringan, sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar. Wassallallahu min fadlih. Maka kita karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan, jangan sampai sekali lagi masalah-masalah seperti itu adalah kemudian menjadikan kita keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang akan menjadikan keruhnya permasalahan, yang akan menjadikan keruhnya dari kemurnian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana akan terjadi kebaikan di masa Rasulullah, kemudian terjadi setelah itu adalah keburukan. Kemudian
kemudian setelah itu ada kebaikan lagi. Yang kebaikan itu dikatakan wafihi zaman, yang di situ ada keruhannya. Kemudian Hudzaifah bertanya, wa madza qalu? Apa yang menjadikan keruhnya kebaikan itu? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, yang mengambil petunjuk tidak dengan petunjukmu. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Maka jangan sampai kemudian kita mengambil sunnah-sunnah dari kita hanya karena sekeping dari dunia ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah SAW ini semuanya mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bersikap tawazun, konsisten di atas tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak para salaful ummah dan para ulama besar. Jangan sampai kemudian kita keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, dari kebenaran apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya alaihi wasallam hanya karena sekeping dari dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberi bimbingan dan taufik sampai kita menghadap kepadanya. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، هذه من جوائز أهل البلاد الله سبحانه وتعالى. Sekali lagi saya menghimbau pada pribadi saya, pada jemaah semuanya, untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, untuk kita senantiasa introspeksi dengan diri kita. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kesucian kita dalam amalia kita dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan, maka dengan umur dan kesempatan ini mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan akhlak serta perilaku kita, agar senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kemudian kita menyimpang dalam sedikit pun hanya perkara-perkara dunia. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang senang-senangnya menuntut kepada hak, kemudian kita tidak tunaikan kewajiban. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi para mutaffif. Siapakah mutaffif ini? Orang-orang yang mereka suka mengurangi pasaran dan timbangan. Ketika menimbang untuk orang lain maka dikurangi, dan ketika menimbang untuk dirinya sendiri maka ini minta dipenuhi, menuntut untuk dipenuhi. Maka ayat ini adalah umum, tidak hanya kepada para pelaku bisnis, namun juga kepada siapapun, kepada seorang suami yang senangnya menuntut kepada istrinya, demikian pula sebagai seorang rakyat, sebagai anak buah yang senangnya menuntut dan tidak menunaikan untuk haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Maka manakala kita tidak menunaikan hak atau tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, dan kita senangnya menuntut hak seperti itu, maka ini termasuk dari golongan orang-orang yang mutaffif yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala celaka. Dan ini adalah orang-orang yang celaka. Maka tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, Salam bin Yazid Al-Zuhri radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika para penguasa kami menuntut kepada kami akan hak mereka, wa yanawuna haqqana,
kemudian mereka menahan untuk memberikan hak kami. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan manakala mendapati penguasa yang seperti ini? Fa'aradan, maka Rasulullah pun bertanya. Tsumma sa'alahu, kemudian ditanya lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya atas mereka dengan apa yang mereka tanggung, dan juga atas kalian dengan apa yang kalian tanggung. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Inna satakunu ba'di ajarah wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti orang-orang yang perhatian dengan dunia. Urusannya hitungannya dalam dunia saja. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada orang-orang yang mendapati orang yang seperti itu, kondisi dan keadaan yang seperti itu? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum, tunaikan hak yang itu merupakan kewajiban kepada kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak yang itu adalah untuk kalian. Muttafaqun alaih. Demikian jelasnya tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan hak kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak kita. Pintunya tidak pernah tertutup, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian luas. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik dengan apa yang ada di muka bumi ini. 1:99. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Karena itu adalah silakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW ini semuanya mengingatkan kepada kita, mengendalikan kepada kita untuk jangan sampai kemudian kita terpelosok, tergelincir kepada bisikan-bisikan syaitan, kepada khutuwat syaitan, menggelincirkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, diberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya di atas tuntunan, di atas hidayah, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ala wa sallallahu ala rasulil huda. Faqad amarakum Allah bidzalika faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بيدك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفره والملحدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا اكرم الاكرمين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واقبل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.